Ini adalah volume ketiga dari komik Cross. Volume sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Sekarang kita pindah ke sebuah gurun di mana 4 orang sahabat yaitu Darwin, Claire, Rick, dan Amanda sedang mengawasi sekelompok cross yang menyiksa seekor burung. Setelah burungnya mati, 2 di antara cross itu tiba-tiba marah. Mereka mulai saling serang sampai 1 di antara mereka akhirnya mati. Merasa jijik, Amanda pun pergi dari sana dan diikuti yang lain. Di saat yang bersamaan, seorang wanita terlihat ditangkap oleh 2 cross dan dibawa ke seorang petani yang ternyata juga terinfeksi. Setelahnya, dia diperjaket menggunakan pembajak tanah, tapi ternyata itu adalah mimpi dan seorang pria terbangun histeris meneriakkan nama dari wanita itu, Lori. Mendengar teriakan pria itu, Amanda mencari dari mana asalnya dan melihat tidak ada cross di wajahnya. Mereka pun menolongnya. Mereka saling berkenalan, mengobati kaki pria itu yang patah. Tapi karena pria itu juga agak gagap, grup Amanda mendiskusikan apakah mereka harus membawanya karena akan sulit jika mereka harus terus menggendongnya. Mendengar ini, Amanda membela pria itu, dan kalau mereka tidak saling peduli, apa bedanya mereka dengan para cross? Melihat perdebatan ini, sang pria berkata, apakah akan membantu jika dia bisa berguna, dan pria itu memperkenalkan diri kalau namanya Harold Lori dan dia terperangkap di lubang tadi selama 6 hari. Karena perdebatan tadi, Harold tahu secara garis besar isi dari grup Amanda, mulai dari Rick yang tangguh, Claire yang selalu nempel dengan Rick, Darwin yang mudah tersinggung, serta Amanda yang seperti malaikat. Setelah setengah jam, ucapan Harold pun mulai lancar dan dia memberitahu yang lain kalau dia sebenarnya sedang dalam misi untuk menemukan penawar dari virus Cross. Harold menjelaskan kalau dia menemukan kelompok yang sedang mencari dokter, saintis, dan semacamnya untuk bekerja sama mencari penawarnya. Tapi saat menjelaskan itu, Harold malah salpo ke bibir Claire dan membayangkan mereka bercumbu. Harold berkata kalau markas kelompok itu ada di New Jersey, tapi Darwin tidak percaya dan menanyai kenapa Harold tidak bersama kelompok itu. Harold beralasan kalau mereka diserang oleh para cross yang membuat mereka berpencar dan dirinya terjatuh ke lubang tadi. Namun, dia pandai melacak, dia tahu ke arah mana kelompok itu pergi dan dia bisa membawa mereka ke sana. Rick pun meminta waktu sebentar untuk berdiskusi yang dipersilakan olehnya, tapi tunggu sebentar karena Cross akan lewat. Mendengar ini, yang lain segera melihat apakah benar, dan ternyata benar di mana sekelompok Cross terlihat lewat. Di momen ini, Harold yang punya satu aturan, yaitu hidup sendiri, memutuskan melanggar aturannya itu karena dia membutuhkan kelompok Amanda untuk menyelesaikan misinya. Namun, dia juga melihat kelemahan di sini. Darwin terlalu kasar dan bisa membuat mereka terbunuh, serta Claire yang bibirnya terlalu menggoda dan bisa menghancurkan semuanya. Paginya, Amanda memberitahu kalau Harold boleh bergabung dan memintanya menggunakan telinganya sebagai radar. Harold pun menunjukkan arah sambil digendong oleh Darwin, dan dalam perjalanan, dia menceritakan masa lalunya yang memiliki toko pesta yang membuatnya sering bertemu Mahmud, yang salah satunya adalah Lori. Di perjalanan, Rick agak khawatir apakah mereka aman, dan Harold berkata tidak ada cross di sini. Melihat dari kotoran cross di sini sudah lama, Rick pun percaya begitu saja, yang membuat Harold menyukainya. Tapi dia tidak tahu bagaimana respon Rick ketika tahu semua ucapannya sebenarnya bohong. Bahkan faktanya, sekarang mereka sedang memburu Cross yang mencuri Lori darinya. Harold mengingat ketika dia main dengan Lori yang hanya diam dan percaya kalau cinta mereka sempurna. Setelahnya, mereka beristirahat di sebuah rumah dengan Harold berbagi cerita panas lainnya ketika dia menjadi badut dan seorang Mahmud mendatanginya.
Dia menceritakan itu untuk memanusiakan dirinya, dan setelahnya dia pergi keluar merenung untuk mencari kesempatan. Seperti yang dia harapkan, Amanda mendatanginya, merasa iba, tapi Claire juga datang, dan alasan inilah kenapa Claire harus disingkirkan, karena bajigur seperti dia selalu ikut campur di segala hal. Setelahnya, Harold pun menceritakan soal Lori, di mana Lori adalah customer di tokonya yang sudah memiliki keluarga, jadi dia tidak bisa apa-apa. Tapi ketika wabah Cross terjadi, karena gagal menyelamatkan keluarganya sendiri, Harold pergi untuk menyelamatkan Lori yang keluarganya juga terinfeksi. Harold dengan mobilnya menabrak mereka. Dia berdedikasi untuk melindungi Lori dari apapun, dan perlahan-lahan cinta pun tumbuh sampai para Cross membunuhnya. Mendengar ini, Claire merasa iba, dia memeluknya, tapi Harold malah salpok dengan gunungnya, membayangkan bagaimana kalau dia menggeraoknya, tapi karena ada Amanda, dia pun mengurungkan niatnya. Ketika semua orang tertidur, Harold bisa mendengar Claire dan Rick lagi main. Dengan Harold terus memikirkan bagaimana dia akan menyingkirkan Claire, dan saat sedang memikirkan itu, berkat telinga sensitifnya, dia bisa mendengar kalau sekelompok Cross datang ke kota. Paginya dia melanjutkan rencana, membual soal bekas-bekas peluru di sana, berkata itu milik grup saintisnya, dan grup Amanda yang percaya mengikutinya ke arah kota. Tanpa tahu kalau di sana ada Cross. Mereka pun memasuki kotanya, dan sebenarnya saat malam, Harold telah merekayasa semuanya. Dia merangkak ke kota ketika waktunya berjaga untuk menaruh kaleng bekas di tengah jalan agar para Cross bisa melacaknya, dan sekarang yang perlu dia lakukan adalah menunggu para Cross itu datang. Untuk itu, dia pun berpura-pura sakit perut untuk mengulur waktu, dan saat dia pura-pura BAB, Harold menemukan jelly bean yang mengingatkannya akan Lori. Ketika Amanda datang karena dia terlalu lama, Harold memberikan jelly itu padanya, dan ketika mereka melanjutkan perjalanan, Harold bisa mendengar kalau para Cross semakin dekat. Jadi yang perlu dia lakukan adalah memisahkan dua beban ini dengan yang lain, dan untuk itu dia menyarankan Amanda dan Rick ke apotek untuk mencari obat selagi mereka di sini. Darwin agak protes, namun Rick merasa itu ide yang bagus yang membuat dia dan Amanda segera pergi. Dan ketika mereka sudah cukup dekat dengan apoteknya, Harold langsung memberitahu kalau Cross mendekat, yang membuat Rick dan Amanda bersembunyi di apotek, sementara dia menyuruh Darwin dan Claire untuk masuk ke basement toko Tuxedo. Dia pun terkesima seberapa mudahnya hal ini, dan ketika Claire sedang mengawasi luar, dia meminta Darwin menurunkannya di tangga, dan ketika Darwin mengantarnya ke sana, Harold mengeluarkan pecahan botol dari kantungnya dan menusuk lehernya serta menyekap mulutnya. Dan untuk sedikit menyiksanya, Harold berkata kalau dia telah main dengan Amanda. Setelahnya, dia merangkak sekuat tenaga ke arah Claire, dan setelah permintaan poponya ditolak, Harold langsung mengancam Claire dengan botol tadi dan menyuruhnya menuruti apa yang dia mau. Claire pun diperjaket, dan Harold tahu pasti sulit main dengan ugly bastard, tapi tidak dengan Darwin. Karena itu, dia pun memperlihatkan wajah Darwin yang dia kuliti dan niatnya dia gunakan, tapi karena panik, Claire langsung menendangnya yang membuat Harold lepas kendali dan pada akhirnya membunuhnya. Setelah Claire tewas, Harold masih tergoda dengan bibirnya yang membuat dia merobek bibirnya dan menaruhnya di antara kicau manianya. Melihat kondisi mereka, Amanda histeris bahkan muntah-muntah tanpa tahu kalau keduanya dibunuh oleh Harold karena Harold membuat keduanya sangat mengenaskan dengan wajah terkuliti mirip seperti korban dari kelompok Cross Skin Face. Harold juga bersembunyi dan menunggu Rick datang yang membuat alibinya meyakinkan. Amanda pun dendam dengan para Cross, dan setelah sedikit tenang, mereka melanjutkan perjalanan karena bukan para Cross Skin Face yang dia cari, melainkan kelompok lain. Di sini, Harold kembali teringat akan Lori, di mana mereka berdua sempat main, namun Lori hanya diam dan nangis, yang membuatnya marah dan pergi meninggalkannya.
Tapi saat dia kembali, Lori telah terinfeksi dengan para Cross di sekitarnya. Setelahnya mereka beristirahat di sebuah rumah yang untungnya punya listrik untuk nonton TV. Di sana mereka kembali breakdown atas tewasnya kedua temannya, tapi saat malam ketika Harold berjaga, keduanya main yang didengar oleh telinga sensitifnya. Hal ini membuat amarah Harold mendidih. Dia kira Rick orang baik, tapi sekarang dia malah main dengan Amandanya. Harold pun mulai berpikir apakah Amanda juga bajigur kayak Claire, tapi dia menolak itu dan percaya kalau Rick memperjaket Amanda. Dia pun berpikir untuk masuk dan menembaknya, tapi mengurungkan niatnya. Paginya mereka melanjutkan perjalanan dan seminggu kemudian Harold menemukan petunjuk di mana Cross yang dia incar berada setelah menemukan mayat Cross yang berlumuran darah yang pasti berasal dari kelompok Bloodskin. Setelahnya Harold pun menghasut keduanya untuk membunuh Bloodskin dan para Skin Face, dan karena punya dendam, Amanda dan Rick memutuskan setuju. Di momen itu, bayangan dia membunuh Rick pun muncul dan Harold tersenyum melakukannya. Setelahnya mereka pun mengawasi para Bloodskin dengan Harold hanya fokus ke satu benda, yaitu tas miliknya yang dicuri. Rick pun menanyai apa rencananya dan Harold berkata mereka akan menciptakan perang, tapi mereka tidak boleh terlihat di sana karena kalau para Cross melihat ada manusia, mereka tidak akan saling bertarung dan hanya akan mengejar mereka. Amanda pun menyarankan bagaimana kalau mereka menggambar Cross di wajah, dan Harold berkata itu ide yang bagus karena dia juga pernah melakukannya selama 6 bulan, tapi mereka harus menjaga jarak saat melakukan itu. Mereka juga membutuhkan mobil untuk memancing para Skin Face mendekat, dan setelah mencari seharian, mereka pun berhasil menemukannya. Harold terus merasa jijik ketika dekat dengan Rick, bahkan dia sangat ingin menembak kepalanya, tapi bibir Claire di bawah seakan-akan menenangkannya. Setelahnya mereka pun menyamar menjadi Cross dan melihat Amanda, Harold kembali teringat akan Lori. Setelahnya mereka ke kota tempat Skin Face berada dengan para Skin Face sedang menguliti seorang ayah dan mengincar anaknya. Untuk mengakhiri penderitaan bocah itu, Amanda memutuskan menembak kepalanya, dan karena wajah adalah bagian terpenting bagi Skin Face, mereka pun marah, apalagi dengan Rick memprovokasi mereka. Amanda juga menjatuhkan bangkai anjing untuk meninggalkan jejak ke arah markas Bloodskin, dan setelah semuanya terset up, langkah terakhirnya adalah membuat kedua kelompok itu bertarung dan Amanda lah eksekutornya. Amanda pun pergi ke dekat markas dari Bloodskin dengan Harold dan Rick mengawasi dari jauh untuk mengamankan sekitarnya. Tak lama kemudian Skin Face tiba, kedua grup saling berhadapan, dan setelahnya Amanda menembak pemimpin dari Skin Face, memprovokasinya yang membuat pertarungan terjadi. Kedua kelompok itu pun saling bunuh dengan Amanda langsung kabur ke titik pertemuan. Melihat itu, alih-alih menjaga jalur pelarian Amanda, Harold mengeksekusi Rick. Dia menembak Rick berkali-kali, mematahkan rahangnya, memberitahu dialah yang membunuh Darwin dan Claire sebelum menggunakan mulut Rick untuk itulah. Setelah Rick mati dan para Cross juga mati, Harold langsung pergi ke tas miliknya yang di dalamnya ada potongan gunung milik Lori. Setelahnya dia pergi ke titik pertemuan dengan Amanda berdoa dia dan Rick selamat, tapi Harold memutuskan menemuinya di titik B agar Amanda semakin bersyukur ketika menemuinya. Dan selain itu, dia juga bisa berduaan dengan Lori. Harold pun kembali mengingat bagaimana dia dan Lori bertahan saat wabah, di mana dia dan Lori kabur ke gorong-gorong dengan Lori histeris karena keluarganya terinfeksi. Harold pun memintanya tenang atau para Cross akan menemukan mereka, dan saat tenang, Lori berterima kasih pada Harold, tapi di momen inilah Harold melancarkan aksinya dengan meraba-raba Lori sambil berkata kalau dia mencintainya. Setelahnya, Harold melihat foto keluarga Lori sambil menganggap itu foto keluarga mereka dan bercumbu dengan potongan Lori serta membuang bibir Claire.
Tapi tak lama kemudian, dia mendengar seseorang datang yang membuatnya panik karena kakinya belum sembuh. Dia pun bersembunyi ketika seorang Cross datang, dan ketika Crossnya tidak sengaja melempar potongan Lori, Harold yang tidak ingin Lori disentuh nekat melawan, dan untungnya dia berhasil meraih pistolnya dan membunuh Cross itu. Setelah mengamankan Lori, Harold pergi ke titik B dengan Amanda sangat senang melihatnya kembali. Tahu Rick tidak selamat, Amanda tidak ingin membicarakan itu, dan melihat Amanda, fantasi Harold kembali, tapi dia ingat akan Lori. Amanda pun menyarankan mereka pergi karena tempat ini terlalu terbuka, namun Harold meyakinkannya tidak ada Cross di sini dan dia bawa makanan. Mereka pun ngobrol sambil nyemil dengan Harold, terus berfantasi sampai waktunya makanan utama. Harold pun ke dapur dan memasak air, memasukkan potongan Lori ke dalamnya, dan menyajikan itu ke Amanda yang tentu saja membuatnya muntah. Anjing, siapa sih ini yang bikin komik tolol ini? Amanda pun tidak mengerti apa tujuan Harold, dan Harold langsung mengikatnya di bangku. Dia juga menyekap mulut Amanda sebelum mengatakan kalau Amanda adalah malaikat di dunia dan dia tidak ingin Amanda menderita seperti yang lain. Harold pun memberitahu kalau dialah yang membunuh Darwin, Claire, dan Rick karena mereka orang jahat, dan misi serta kelompok saintisnya sebenarnya bohong, tapi dia membutuhkan Amanda agar Lori kembali. Harold memberitahu kalau itu adalah bagian terakhir dari Lori yang bisa dia selamatkan atas izin Lori sendiri, dan Amanda akan menjadi wadah agar Lori kembali. Harold pun memperlihatkan foto keluarga Lori, mengaku itu keluarganya, dan ketika sekapannya dilepas, Amanda mengatakan bagian itu terinfeksi, yang dibenarkan Harold, tapi dia punya teori di mana saat orang terinfeksi, maka virusnya akan mengurung sisi baiknya, yang membuat sisi jahatnya menguasai tubuh, dan berarti sekarang virusnya berisikan sisi baiknya. Jiwa Lori terperangkap di situ, dan kalau Amanda yang punya hati murni memakannya, maka Lori akan bebas. Amanda pun mengatakan dia bukan orang baik, dia punya kejahatan di dirinya, dan karena itu dia mengucapkan hal-hal buruk padanya, mengatakan kalau di foto itu bukanlah Harold, bahkan dia menghina Lori. Marah, Harold berencana memperjaket Amanda seperti para Cross memperjaket Lori, tapi dia baru sadar kalau ucapan Amanda mungkin benar. Lori ternyata bajigur dan dia meminta maaf pada Amanda. Amanda pun berusaha melepaskan diri selagi Harold tetap berencana melakukan hal lain padanya, dan melihat itu, Amanda mengulur waktu, berkata dia bersedia menjadi wadah bagi Lori, tapi sebelum itu, dia ingin Harold menciumnya. Tapi saat dicium, Amanda menggerok bibir Harold, dan saat Harold akan menyerang, Amanda memaksa menarik tangannya yang membuat pergelangan tangan kanannya putus dan menyerang Harold sebelum kabur dari sana. Dengan kakinya yang seperti itu, Harold tahu dia tidak akan bisa mengejar Amanda, dan karena itu, dia menjahit bibirnya lagi, menyimpan Lori dan tangan Amanda, serta mengambil senjatanya, dan berencana untuk memburu Amanda agar bisa mengembalikan Lorinya.